Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. CEO PSIS Semarang berharap Wahyu Prasetyo bisa berkontribusi buat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 25 pemain untuk berlaga melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang mendapat panggilan timnas adalah penggawa PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo. PSISP telah mendapatkan surat dari PSSI untuk pemanggilan Wahyu Prasetyo. Nantinya, timnas akan bertanding sebanyak 2 kali melawan Brunei, yakni pada 12 dan 17 Oktober tahun 2023. Dengan dipanggilnya Wahyu Prasetyo, Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang, Joyok Sukawi berharap baknya itu bisa membantu timnas menembus putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, dia juga berharap pemainnya bisa mengambil banyak pelajaran di timnas Indonesia. PSIS kembali mengirimkan pemain untuk timnas senior. Nama yang kembali dipanggil yakni Wahyu Prasetyo. Selamat ya, Hulk, ujar Joyok Sukaun. Wahyu Prasetyo merupakan pemain yang baru memiliki satu penampilan bersama timnas. Meski hanya mendapatkan menit bermain yang minim, tetapi Wahyu Prasetyo berhasil membuat Shin Tae-yong takjub dengan permainannya. Hal tersebut membuatnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir terus pantau persiapan Piala Dunia U17 dan Timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Ajang sepak bola kelompok umur paling bergengsi ini akan digelar di Jakarta International Stadium, Bandung Stadion Sijalak Harupat, Solo Stadion Manahan, dan Surabaya Stadion Gelora Bung Tomo. Jelang bergulirnya Piala Dunia U17 yang bergulir pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Erick Thohir menyampaikan jika kejuaraan tersebut bakal berjalan optimal. Pasalnya, persiapan sejumlah infrastruktur dan sarana penunjang sudah berada pada jalurnya. Untuk persiapan, alhamdulillah saya cek di beberapa lapangan semua on progress, mau itu lapangan latihan, lapangan pertandingan, akses penonton, dan faktor pendukung lain, termasuk transportasi. Jelas Erick Thohir dalam pernyataan resminya di Jakarta. Timnas Indonesia U17 matangkan 2 formasi dahsyat untuk Piala Dunia U17. Ketua Umum Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U17 saat ini sedang mematangkan 2 formasi untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U17. Proses pematangan formasi ini tengah berlangsung selama pemusatan latihan TK di Jerman. Erick Thohir menekankan bahwa tim yang dilatih oleh Bima Sakti ini tengah berupaya keras untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga bisa bersaing di Piala Dunia U17. Ia melihat bahwa berbagai pemusatan latihan yang telah dilakukan tim ini berjalan dengan baik hingga saat ini. Kami memiliki 2 formasi utama yang telah kami persiapkan. Formasi ini telah disesuaikan dengan jumlah pemain yang ada, ungkap Erick Thohir. Menurut Menteri BUMN ini, ada keyakinan bahwa formasi yang telah dipersiapkan oleh Timnas Indonesia U17 akan berjalan dengan baik. Hal ini dianggap sebagai hasil dari kerja keras yang telah dilakukan selama pemusatan latihan di Jerman. Kuncinya adalah disiplin dalam bermain. Karena menurut saya, lawan-lawan yang akan dihadapi juga tidak akan mudah, tambahnya. Perbandingan statistik JAZES vs Ryan Flamingo, 2 pemain keturunan Indonesia yang dilirik Shin Tae-yong,
Jay Izyes dan Rian Flamingo adalah dua pemain muda keturunan Indonesia yang masuk radar perekrutan pelatih tim nasional Indonesia asal negeri Ginsan, Shin Tae-yong. Kedua calon pemain masa depan skuad Garuda sama-sama datang dari negeri kincir angin. Bahkan, baik Jay Izyes dan Rian Flamingo sama-sama berposisi sebagai bek tengah. Sebelum mengenal lebih dalam, ada baiknya untuk mengetahui perbandingan statistik Jay Izyes dan Rian Flamingo. Berikut ulasannya. Jika membandingkan nilai pasar kedua pemain ini, terlihat bahwa harga pasar yang ditetapkan untuk Rian Flamingo jauh lebih tinggi daripada Jay Izyes, meskipun Flamingo usianya lebih muda. Saat ini, Jay Izyes memiliki nilai pasar mencapai 13,04 miliar rupiah. Sedangkan Rian Flamingo memiliki nilai pasar yang 3 kali lebih besar yakni 43,45 miliar rupiah di musim tahun 2023 tahun 2024. Rian Flamingo baru tampil sebanyak 5 pertandingan dengan catatan 1 gol. Baik Jay Izyes dan Rian Flamingo, keduanya sama-sama bermain sebagai bek tengah. Jay Izyes sudah bermain sebanyak 71 penampilan sebagai bek tengah, sedangkan Rian Flamingo sudah tampil sebanyak 105 laga sebagai bek tengah. Dari segi torehan gol sepanjang karir, Jay Izyes sudah mengemas sebanyak 3 gol dan 6 assist dari 168 pertandingan yang sudah dijalani sejauh ini. Sedangkan Rian Flamingo memiliki catatan gol yang lebih banyak yakni 26 gol dan 3 assist dari 138 pertandingan yang sudah dilakoninya selama ini. Erick Thohir minta maaf laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam batal digelar di Palembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf karena pertandingan Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam laga leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia batal digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Orang nomor 1 di PSSI tersebut memastikan pertandingan skuad Garuda melawan Brunei Darussalam ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK seperti diketahui. Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini direncanakan bergulir di Palembang. PSSI memutuskan menggelar pertandingan tersebut di Palembang karena ingin memberikan tontonan kepada penggemar Timnas Indonesia yang berada di daerah-daerah. Namun, pertandingan ini pun gagal digelar di Palembang dan dipastikan pindah ke Stadion Gelora Bung Karno GBK. Erick Thohir mengatakan bahwa tim asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion GBK. Kondisi udara di Palembang masih memburuk, sehingga PSSI mengambil langkah cepat dan diputuskan kembali ke SUGBK. Saya mohon maaf sekali, kata Erick Thohir.